Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada siang hari ini saya akan mengadakan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk pembukaan acara ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih atas bacaan Al-Fatihahnya. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu semuanya dimohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Di sini saya akan memaparkan konsep inti dari budaya positif. Itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada yang namanya disiplin positif, terus kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama kita melakukan tes breathing dulu ya, biar semangat pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya bisa berdiri kembali. Kita akan joget senam pinguin. Senam pinguin, biar badan kita sehat dan semangat kembali. Oke, selamat menikmati. 5, 4, 3,
Di sini ada disiplin positif. Disiplin di sini berasal dari kata disiplinnya, yaitu yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kadang kan anak didik kita itu melaksanakan disiplin karena mereka takut dengan sanksi atau hukuman yang akan mereka terima ketika mereka melanggar aturan yang ada, ataupun ingin sekedar dipuji oleh bapak ibu guru ketika mereka melakukan hal tersebut. Tetapi di sini tujuannya yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini harapannya peserta didik kita itu melakukan disiplin itu karena kesadarannya, bukan karena takut karena hukuman ataupun ingin mendapat pujian dari bapak ibu guru semuanya. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk menciptakan kedisiplinan. Yang pertama ada profil belajar Pancasila. Ada 6 nilai di sini, yaitu beriman dan bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Ini profil belajar Pancasila ini yang diharapkan akan membentuk karakter pada anak didik kita. Ada yang namanya juga AIBO Primary Years Program. Di sini ada nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Ada juga nilai kebajikan ketentraman hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nanti ketika kita membuat keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang kita berikan di kelas itu mencakup nilai-nilai ini. Jadi nanti di kelas itu diajarkan seperti apa, seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan segala hal atau cara. Semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, yakni makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini semua orang ingin mereka itu mendapatkan kasih sayang dan diterima di komunitasnya. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan di sini tentang pengakuan tentang kemampuan seseorang, ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi. Jadi seseorang itu butuh untuk diakui tentang apa yang mereka miliki. Yang keempat ada kebebasan. Manusia butuh untuk bebas mengekspresikan dirinya. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan mau apapun itu bebas sampai sesuai aturan. Yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan, setiap manusia juga butuh untuk bersenang-senang, tidak fokus hanya bekerja dan melakukan tugas yang lain saja. Kesenangan di sini bisa merefresh pikiran kita untuk kembali lagi memicu semangat kita. Jadi ketika kelima kebutuhan tadi tidak terpenuhi, maka manusia akan melakukan hal-hal yang mungkin menurut manusia lain itu aneh atau salah. Misalkan kebutuhan sebelumnya aja bukan. Misalkan yang atas. Misalkan untuk kebutuhan bertahan hidup dalam jangka kecil saja, ketika seseorang itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pangannya, mungkin ada hal-hal negatif yang bisa ia lakukan supaya kebutuhan mereka terpenuhi. Contoh, ada mungkin dalam sebuah cerita ibu-ibu mencuri bahan makanan di suatu swalayan.
dan ibu tersebut tertangkaplah. Dari perlakuan ibu tersebut mungkin menurut kita memang salah, tapi ada tujuan tertentu kenapa sampai ibu tersebut melakukan hal tersebut. Mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mampu mereka penuhi. Saya ini belum makan, apa yang harus saya lakukan? Maka hal itulah yang mereka lakukan, tapi hal tersebut salah yang mereka lakukan. Dari itulah semua kesalahan itu pasti ada alasan tersendiri, dan biasanya ada karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau mungkin anak didik kita di kelas itu nakal atau aktif. Nah, itu juga kita tidak harus langsung memarahinya karena keaktifan mereka atau kenakalan mereka tentu ada alasan tersendiri kenapa mereka sampai bisa seperti itu. Nanti bisa kita gali, kita tanya kenapa. Mungkin karena mereka kurang kasih sayang di rumah, karena ibunya nggak begitu peduli. Jadi mereka itu ingin cari perhatian dari kita. Itu bisa jadi kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi di rumah. Mungkin mereka di rumah hanya dimarahi aja sama orang tuanya. Jadi di kelas jadi seperti itu. Oke, next. Sekarang ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 hal yang memotivasi perilaku kita. Kenapa kita sampai berperilaku untuk melakukan hal-hal tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini misalkan kita datang ke sekolah, itu hanya datang ke sekolah tempat waktu itu hanya karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ada murid kita, kalau aku datang terlambat, nanti aku dimarahi bu guru. Maka dia akan datang tepat waktu. Itu masih masuk dalam motivasi ekstrinsik. Motivasi karena hanya mereka ingin tidak menerima hukuman. Yang kedua ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan mereka semangat belajar hanya kepingin aku kalau pintar pasti dapat hadiah dari guru. Itu karena juga ada motivasi ekstrinsik masih ada. Yang seharusnya motivasi yang ada pada diri kita atau anak didik kita itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Di sini diharapkan motivasi kita untuk melakukan suatu hal itu datangnya dari dalam diri kita sendiri, bukan karena ingin dipuji ataupun bukan karena takut karena hukuman. Jadi misalkan seseorang itu harus rajin belajar, anak didik kita itu harus rajin belajar, itu bukan karena ingin dipuji ataupun bukan karena takut dimarahi orang tuanya, tapi mereka hanya ingin melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang siswa. Jadi rasa itu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Untuk selanjutnya ada beberapa macam sanksi ketika seseorang itu melanggar dari suatu aturan. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini dijelaskan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu seperti apa sih? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifatnya satu arah, berubah hukuman fisik atau psikis. Contohnya, ketika ada murid kita datang terlambat ke sekolah dan dengan tiba-tiba kita menghukum mereka, ayo berdiri di lapangan hormat di depan tiang bendera selama 1 jam, itu namanya hukuman. Karena tidak ada kesepakatan antara kita sebagai seorang guru dan siswa sebelumnya. Hal itu terjadi spontanitas saja dan secara tiba-tiba. Itu namanya adalah hukuman dan bersifat satu arah. Tidak peduli murid itu mau atau tidak, yang penting kamu harus mau melakukan sanksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu namanya hukuman. Yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sebelumnya. Misalkan di dalam kelas kita kasih PR, terus kemudian kita
ada kesepakatan antara guru dan murid, besok kalau tidak mengerjakan PR konsekuensinya apa, misalkan saja harus mengerjakan di luar kelas Bu. Nah ketika besoknya ada murid yang tidak mengerjakan PR, maka mereka akan tahu konsekuensi yang harus mereka jalankan seperti apa. Itu namanya konsekuensi. Jadi sebelumnya itu sudah ada kesepakatan. Yang ketiga, restitusi. Ini adalah cara yang paling diharapkan, yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mencari solusi sendiri caranya gimana? Misalkan murid kita tidak mengerjakan PR, maka kita tanyakan dulu, kenapa kok tidak mengerjakan PR? Alasannya apa? Ketika murid tersebut sudah menjelaskan alasannya apa, kemudian kita tanyakan lagi kepada siswa, terus gimana solusimu agar kamu itu misalkan kalau ada PR dapat mengerjakan. Nah kita tanya supaya dia itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bimbingan kita. Oh saya harus begini bu. Ketika mereka sudah sadar akan kesalahannya dan tahu apa yang harus mereka lakukan, disitulah mereka akan melakukannya itu tanpa harus disuruh dan mereka melakukan dengan kesadarannya sendiri. Namanya restitusi. Untuk selanjutnya ada 5 posisi kontrol bagi guru ketika seorang murid kita melakukan kesalahan. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Untuk sebagai penghukum, di sini ada contoh kasusnya, yaitu ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, maka siswa tersebut akan mendapatkan hukuman hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Itu karena sifatnya tanpa ada kesepakatan dengan siswa dan terjadi tiba-tiba serta-merta saat itu, namanya sebagai penghukum. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai membuat rasa bersalah, kita akan melakukan komunikasi dengan siswa. Misalkan saja beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu namanya kita itu membuat siswa tersebut merasa bersalah. Jadi posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Contoh komunikasinya, misalkan ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa seperti itu. Jadi kita menganggap siswa kita itu sebagai teman. Tapi nanti mungkin efeknya mereka tidak takut karena mereka akan alah ibu sabar balik aku kok gak ada apa-apa gitu. Itu ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman tanpa memberikan dia solusi. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, tahu aja kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kita memposisikan diri sebagai pemantau. Jadi ketika melihat salah seorang siswa kita melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang berlaku di sekolah, langsung kita tanyakan konsekuensinya dan harus menaati konsekuensi tersebut. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya, posisi kontrol yang diharapkan yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Di sini kita seperti tadi, yang restitusi itu ada hubungannya dengan manajer ini. Jadi kita cari tahu dulu alasan anak tersebut kenapa kok sampai melanggar aturan. Di sini contoh komunikasinya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak itu kita ajak komunikasi dulu. Kemudian kita ajak untuk mencari solusinya bareng-bareng. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mereka akan mencari solusinya sendiri dengan bantuan Bapak Ibu guru. Jadi mereka akan sadar dengan
kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya dengan kemauan walinya sendiri. Ini ada beberapa posisi kontrol. Coba Bapak Ibu Bapak Ibu pikirkan, kira-kira posisi kontrol apa ketika kita itu mengucapkan kata demikian. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa kira-kira? Tadi ada seorang teman, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai penghukum. Iya, pembuat rasa bersalah. Karena ketika kita mengucapkan ibu kecewa sekali dengan kamu, siswa tersebut akan merasa bersalah. Jadi itu posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kalimat yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Kalau penghukum itu kita menghukum siswa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sama kayak tadi. Jadi membuat siswa merasa bersalah. Iya. Kalau ini posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, tepat sekali, yaitu manajer. Karena siswa suruh untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Manajer. Nilai posisi kontrol yang diharapkan memang adalah sebagai manajer. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya teman, memposisikan kita sebagai seorang teman. Berarti sudah mengerti semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang tentang keyakinan kelas. Mengapa sih kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati, yang kita yakini bersama-sama antara guru dan murid. Tetapi kalau peraturan kelas peraturan itu yang membuat hanya ibu guru saja tanpa disepakati oleh siswa. Jadi siswa itu tidak dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas mereka. Jadi itu namanya aturan. Dan sebaiknya yang kita buat yaitu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Di sini keyakinan kelas itu pembentukannya bersifat abstrak. Abstrak itu nyata. Jadi berupa hal-hal yang nyata yang dapat dilakukan oleh siswa. Yang kedua berupa pernyataan universal. Universal itu umum, jadi pernyataannya umum untuk semua siswa. Dibuat dalam pernyataan positif, misalkan saja pernyataan positif itu datang ke kelas tepat waktu seperti itu. Jadi bukan tidak terlambat. Kalau tidak terlambat itu negatif. Jadi pernyataannya dibuat untuk yang ke positif. Datang ke kelas tepat waktu, rajin belajar, memakai seragam yang lengkap, seperti itu. Sedikit saja keyakinan kelas itu tidak perlu banyak agar mudah diingat oleh siswa dan mudah diterapkan, diimplementasikan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas saat membuat keyakinan kelas. Di sini saya ada video, tapi lupa nggak masuk. Oh, ini ada contoh keyakinan kelas di 5A. Yang pertama, datang ke kelas tepat waktu, rapi dalam berseragam sesuai dengan aturan sekolah, membawa peralatan sekolah lengkap, menjaga kebersihan kelas, matikan gadget selama jam pelajaran. Kemudian mendengarkan penjelasan guru, aktif dalam pembelajaran, mengerjakan tugas dan PR yang diberikan oleh guru. Untuk cara pembuatan keyakinan kelasnya, di sini ada video saya. Ketika kemarin saya mempraktekkan di kelas untuk membuat keyakinan kelas.
membuat keyakinan kelas, setelah anak-anak menulis, nanti anak-anak itu menempelkan, iya, sudah ditulis keyakinan kelas yang sudah? Sudah. Oke, coba diangkat dulu semuanya. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, maju satu-satu dimulai dari kalimat, ditempel di papan. Selanjutnya, di sini anak-anak menempelkan keyakinan kelas yang sudah mereka tulis. Oke. Lanjut. Keyakinan kelasnya diberi tanda tangan oleh guru dan juga siswa. Oke, selanjutnya siapa? Karma. Ini saja. Demikian tadi proses pembuatan kesepakatan kelas yang bisa kita lakukan di kelas. Mungkin bisa diawali di tahun pelajaran nanti. Jadi siswa-siswi kita bisa diajak untuk membuat keyakinan kelas agar dapat dilaksanakan di kelas kita masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas itu kita tanyai murid kita, kenapa kok melakukan kesalahan. Itu nanti ada di validasi tindakan yang salah. Dan kemudian kita ketika dia sudah menyadari kesalahannya, kita menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah mereka lakukan dan harusnya seperti apa yang mereka lakukan. Itu ada di fase menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan.
Contoh komunikasi yang bisa kita lakukan yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setiap orang itu pasti bisa melakukan kesalahan yang sama. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, tidak perlu kita kucilkan karena bisa jadi suatu saat kita melakukan kesalahan yang sama dengan orang tersebut. Jadi ibu bapak juga pernah melakukan itu seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh komunikasi yang bisa kita lakukan kepada anak didik kita ketika mereka melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya atau contoh komunikasinya yang bisa kita lakukan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, bisa juga kita mengucapkan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena harus melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin mereka melakukan kesalahan tersebut karena membela dirinya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Selanjutnya sudah. Yaitu menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan kepada anak didik kita, apa keyakinan kelas kita? Mungkin mereka akan berpikir, keyakinan kelas mana ya yang sudah saya langgar, seperti itu. Jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kami? Jadi siswa juga diajak untuk membayangkan bagaimana sih kelas yang bagus itu supaya kelas itu bisa tertib, bisa disiplin. Seperti itu. Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mereka diajak untuk mencari solusi bagaimana seorang siswa itu akan menjadi siswa yang baik. Ada contoh video segitiga restitusi. Ini juga sudah saya lakukan di kelas ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan. Video ini kemarin sudah saya lakukan ketika demonstrasi kontekstual. Ya, ini ada video tentang bagaimana cara menangani siswa yang salah dengan cara segitiga restitusi. Tadi ibu lihat kamu anak sekali, gembira sekali, menakuti tulis dengan cicak. Jadi sebenarnya yang melakukan itu adalah perbuatan yang bukan baik, perbuatan yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Benar atau tidak? Itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita akan bersama. Apa saja? Kita akan menunjukkannya. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah melanggar dari perbuatan kamu ini? Apakah kamu sudah siap untuk melaksanakan kembali keyakinan kelas tersebut? Nah, apa yang bisa kamu lakukan sebagai perbaikannya? Oke, baiklah. Tetap semangat ya, Pak. Itu tadi video contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Ketika ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, kita ajak untuk mencari solusinya. Tadi ketika Farel itu melakukan kesalahan yaitu menakuti temannya dengan cicak, maka kita tanyakan kenapa kok sampai melakukan hal itu. Kemudian bagaimana langkah kamu untuk mengatasi kesalahan kamu? Ternyata dia mau minta maaf kepada temannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
Demikianlah tadi beberapa contoh disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita, dan mungkin Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas kalau itu memang baik. Bisa diterapkan mungkin mulai tahun ajaran baru depan. Dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita bisa memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol yang mana nantinya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau seorang manajer yang akan menuntun murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah menurut standar nasional pendidikan. Diharapkan murid-murid kita nanti memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk penutup kita nyanyi lagu profil pelajar Pancasila dulu nih Bapak Ibu, biar semangat. Di sini adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa ditirukan. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan semuanya. Demikianlah tadi pemaparan dari saya untuk kegiatan refleksi. Saya harapkan ibu-ibu bisa melakukan refleksi. Refleksi itu bagaimana kegiatan yang kita lakukan hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, apa perasaan yang Bapak Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran kita saat ini. Caranya, ketika ada nanti kita nyanyikan lagu balonku, ini diputer, spidolnya diputer, kita pindahkan dari teman yang satu ke teman yang lainnya. Ketika lagu balonku sampai dor, sampai mana spidol ini berhenti, maka bapak atau ibu itulah yang memberikan refleksi tentang kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, kita mulai dari mana nih? Kita lupa warnanya. Merah, muda, dan biru. Oke, stop. Sampai bawah lagi sampai mana? Oke, silakan Bu Irma untuk memberikan refleksinya atas kegiatan kita pada siang hari ini. Bagaimana apa yang sudah Ibu dapatkan atau perasaan Ibu ketika mengikuti kegiatan ini? Alhamdulillah, sangat senang dan menyenangkan ya. Karena apa? Ilmu yang telah Bu Tuti tularkan ke kami semua itu sangat bermanfaat, terutama tadi dalam mengontrol siswa, dalam restitusi segitiga itu sangat bermanfaat.
terutama kepada kita semua yang pendidik, ya, untuk mendidik anak-anak kita lebih maju, lebih menuju ke kumer, terutama pada saya yang belum kumer ini, untuk ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Kita semua belum laksanakan sendiri ini sudah senang dulu, senang sekali. Oh, seperti ini sangat menggembirakan. Tapi untuk diberikan ke anak-anak, kita pasti anak-anak akan tertarik, ya, akan senang dalam proses pembelajaran kita nanti. Oke, terima kasih. Dilanjutkan ya nyanyinya. Sekali lagi bukan dari 25 dilanjutkan. Oke. Ayo dilanjutkan ke teman-teman. Alhamdulillah untuk presentasi hari ini cukup baik karena menambah beberapa ilmu yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, dan beberapa juga sangat menghibur untuk dalam presentasinya itu. Banyak macam-macam permainan dan goyang-goyang juga. Terima kasih. Oke, sampai. Oke, seluruh ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas refleksinya, dan saya rasa alhamdulillah kegiatannya sungguh menyenangkan dan dapat menambah ilmu baru bagi Bapak Ibu guru sekalian, dan semoga kegiatan kita pada pagi hari ini pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau apapun itu. Saya akhiri pakai doa Bapak. Oke, acara kita pada siang hari ini akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mustafa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu keyakinan peraturan sekolah, peraturan kelas yang harus kita buat bersama, kita sepakati bersama. Nanti kalian saya bagi kertas, sama tulis keyakinan atau kesepakatan apa yang ingin kalian buat. Misalkan datang ke kelas tepat waktu, atau aktif dalam pembelajaran, atau apapun yang nantinya kita sepakati bersama. Kalau sudah ditulis di dalam kertas ini, nanti sampean tempelkan di sini.
kita buat, nanti kita tanda tangan bersama. Kalau sudah tanda tangan, artinya keyakinan kelas itu sudah kita sepakati dan harus dilaksanakan dengan baik. Oke, sudah mengerti? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditulis keyakinan kelas yang sudah dibuat? Oke, coba diangkat dulu semuanya. Sudah semua? Sudah. Alvin, sudah? Oke, kalau sudah, maju satu-satu dimulai dari Karima, ditempel di papan. Selanjutnya, oke. Lanjut. Ayo, Subhan. Fajar. Oke. Fajar. Oke, terima kasih. Sudah tertempel semua ya? Oke, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama ada datang ke kelas tepat waktu. Berarti kalian kalau datang ke kelas tidak boleh tepat waktu. Bagus. Selanjutnya rapi dalam berseragam sesuai aturan sekolah. Berarti harus memakai seragam lengkap sesuai peraturan sekolah. Rapi dalam berseragam sesuai peraturan sekolah sama. Ini datang ke kelas sama. Menjaga kebersihan kelas. Jadi kelasnya harus bersih. Kalau buang sampah di mana? Tempat sampah. Membawa peralatan sekolah lengkap. Peralatan sekolahnya harus lengkap. Sama ini mendengarkan penjelasan guru. Ini kalau ada Bu Tutik menerangkan di depan harus mendengarkan. Oke, datang ke kelas bersama. Mengerjakan tugas dan PR yang diberikan guru. Jadi kalau dikasih tugas, dikasih PR harus diapakan? Terakhir, aktif dalam pembelajaran. Kalau pembelajaran harus aktif, ditanya jawab, angkat tangan dulu. Oke? Sekarang kita kasih tanda tangan keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan tanda tangan, artinya kita sudah sepakat. Harus dikerjakan dengan baik ya. Nanti disusul kalian. Namanya di bawah tanda tangan kasih nama ya. Oke, selanjutnya siapa? Karma. Di sini jajar, ini aja.
Lanjut. Selanjutnya. Wow, kata-kata menarik kecil juga. Kasih nama lagi teman. Oke, duit. Nggak apa-apa. Gede nanti. Bawahnya. Oke. Sebentar. Ayo persiapan balik. Oke. Farel. Alvin. Oke, terima kasih. Semuanya sudah tanda tangan. Berarti kesepakatan kelas kita sudah jadi. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Farel? Sehat, Bu. Oh iya. Apakah kamu tahu mengapa ibu panggil kamu ke sini? Tahu, Bu, karena saya telah mengikuti ini dengan cicak sampai umur 6 Begitu. Nah, di sini ibu bukannya ingin menyalahkan Farel, bukan ingin menghukum Farel, tetapi kita ingin mencari penyelesaian bersama. Tadi ibu lihat kamu asik sekali, gembira sekali menakuti Ulin dengan cicak. Iya, Bu, seru, Bu. Jadi sebenarnya yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang kurang baik, perbuatan yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain kan? Benar atau tidak? Iya, Bu. Nah, sekarang apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Bu. Apa saja? Bisakah kamu menyebutkannya? Datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam lengkap, menghormati guru, tidak menyakiti teman. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar dari perbuatan kamu ini? Tidak menyakiti teman, Bu. Apakah kamu sudah siap untuk melaksanakan kembali keyakinan kelas tersebut? Siap, Bu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan sebagai perbaikannya? Meminta maaf kepada Ulin, Bu, dan berjanji tidak
mengulangi lagi. Oke, baiklah. Tetap semangat ya Farel. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alvin, Bu Tutik tahu, tadi kamu datang terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali dalam 2 minggu ini kamu datang terlambat? Sudah 3 kali, Bu. Menurut Alvin, apakah datang terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan? Iya, Bu. Saya minta maaf. Iya, Alvin, tidak apa-apa. Wajar sih, setiap orang pasti pernah datang terlambat. Itu manusiawi. Tetapi yang terpenting adalah kita harus belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Apakah kamu setuju, Alvin? Iya, Bu. Setuju. Nah, Alvin, sekarang kita cari solusinya. Alvin sering datang terlambat ke sekolah pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah? Iya, Bu. Saya sering nonton televisi hingga larut malam, sehingga saya bangun kesiangan. Apakah perbuatanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena dengan disiplin akan datang tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan tidur malam lebih awal, Bu, dan memasang alarm jam bangun di HP, Bu. Atau bisa juga minta Ibu untuk membangunkan saya jika sudah waktunya bangun. Oke, tepat sekali tindakanmu. Alvin harus tetap semangat untuk belajar ya. Sekarang kamu silakan kembali ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.